Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi untuk membahas seri ke-29 dari penggalian surat Kolose yang bahasannya saat ini terangkat dari Kolose pasal 3 ayat 20 dan 21 yang demikian bunyinya, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu ya Bapa, merindukan firman-Mu, bersabda bagi kami. Suci kuduskan kami bagi firman-Mu, di dalam nama Yesus. Amin. Renungan kita hari ini berjudul Hubungan Timbal Balik Ayah dan Anak. Hubungan timbal balik ayah dan anaknya. Pada bagian firman Tuhan ini, saudara, Rasul Paulus memberi pembelajaran tentang hubungan, peran, tanggung jawab antara orang tua terhadap anaknya dan sebaliknya dari anak kepada orang tuanya. Pertanyaannya adalah bagaimana wujud hubungan timbal balik itu. Yang pertama, orang tua memberi perintah dan arahan, dan anak-anaknya menaati perintah dan melaksanakannya. Wujud yang kedua, bahwa orang tua yang memberi didikan, pengajaran, bimbingan, arahan kepada anaknya haruslah dilakukan di dalam Tuhan. Harus dilakukan di dalam Tuhan. Dan bagi anaknya wajib mematuhi orang tuanya selama semua arahan dan tuntunan yang orang tua berikan itu berada di dalam koridor Tuhan Yesus Kristus. Tentunya anak boleh saja memberi sanggahan atau protes kepada orang tua dengan cara yang santun dan mengingatkan orang tua bila arahan yang diberikan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Wujud yang ketiga, Tuhan menganugerahkan keindahan berupa harmonisasi hubungan antara orang tua dan anak-anaknya, karena keduanya menjalankan perannya dengan baik, dengan bertanggung jawab sesuai kebenaran firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Dalam hal ini, kedapatan di dalam keluarga Kristen, tidak ada anak-anak bandel, tidak ada orang tua yang ngeyel, tidak ada orang tua yang tidak paham tentang ajaran firman Tuhan. Belum lagi menjadi sumber kericuan. Anak-anaknya, orang tuanya sama-sama menjadi sumber kericuan. Baik dalam keluarga maupun dalam pergaulan. Untuk anak-anaknya dengan rekan sepermainannya, orang tua dengan rekan kantornya. Jika anak kurang perhatian dan salah asuhan di rumah, saudara biasanya membuat keonaran. Bukan hanya keonaran di rumah, di sekolah, di tengah masyarakat, dan bahkan tidak ragu-ragu, tidak segan-segan melakukan kekacauan di dalam gereja Tuhan. Bila situasi yang kurang sesuai dengan harapan itu terjadi dengan anak-anak kita, perlu ada koreksi, ada introspeksi diri, khususnya bagi orang tua tentang pola didik yang diberikan kepada anaknya atau anak-anaknya. Karena itu Rasul Paulus tidak segan-segan juga memberi awasan yang tegas dalam ayat 21 tadi. Hai bapak-bapak yang notabene lebih tendensius, lebih suka marah, kasar,
janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Kalau anak-anak kita sudah tawar hati, itu akan menghadirkan suatu problema yang baru. Orang tua harus lekas mohon maaf. Setelah anaknya dimarahi, orang tua harus datang minta maaf kepada Tuhan agar keharmonisan hubungan akan tetap terjaga. Juga wibawa orang tua itu akan dihargai oleh si anak. Pertanyaan refleksi. Pertama, bagaimana situasi hubungan orang tua anak dalam keluarga Anda? Jika sudah baik, bagaimana untuk meningkatkannya? Dan kedua, jika hubungan dimaksud mengalami gangguan, apakah upaya yang harus dilakukan untuk merajut kembali dan membangun hubungan yang harmonis? Tuhan Yesus kiranya menolong Anda sekalian untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabmu sebagai orang tua, sebagai anak, serta menjaga dan mempertahankan hubungan yang harmonis sebagai kesaksian Kristiani Anda. Haleluya. Amin.